Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, tetapi di sini kita akan membahas metode SIMPLEX. Nah, kita punyai soal yaitu memaksimumkan suatu fungsi tujuan yaitu z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan kendalanya ada 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5, dan yang berikutnya x1 plus x2 kurang dari sama dengan 3, di mana x1 ini dan x2 ini lebih besar dari sama dengan 0. Pastinya kan begitu ya. Jika x1 nya negatif, x2 nya negatif, kan sama saja, jadi nggak usah dihitung kan gitu. Tetapi x1 dan x2 di sini positif, kemudian batasnya di sini juga akan bernilai positif. Karena apa? Karena di sini ketika bernilai negatif, maka tidak usah repot-repot untuk mencari solusi optimumnya kan begitu. Karena di sini itu batas sumber daya. Misalkan sumber dayanya negatif, maksudnya berarti apa? Berarti kan kekurangan kan begitu, kekurangan tempat. Nah, sehingga nggak masuk akal. Jadi di sini itu pasti positif, nilai kanannya ini pasti positif. Kemudian kita dari persoalan ini kita menyelesaikan menggunakan metode SIMPLEX. Nah, dari permasalahan ini harus kita buat dalam bentuk bakunya dulu supaya kita nanti bisa merubah ke tabel SIMPLEX dengan menggunakan metode SIMPLEX. Nah, bentuk bakunya bagaimana? Bentuk bakunya di sini dipindah ruaskan. Z minus 3x1 minus 2x2 sama dengan 0 kan begitu ya. Kemudian kendalanya 2x1 plus x2 ini bentuknya kan pertidaksamaan kan gitu. Pertidaksamaan di sini ketika kita rubah menjadi bentuk baku, maka di sini ketika pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka di sini perlu ditambahkan variabel slack. Variabel slack baru sama dengan 5. Begitu juga di sini x1 plus x2. Di sini juga perlu ditambah variabel slack, tetapi slack yang kedua karena kendala di bagian nomor 2 kan gitu ya, sama dengan 3. Sehingga dari bentuk baku ini bisa kita peroleh tabel SIMPLEX. Nah, dari tabel SIMPLEX ini kita perlu tulis apa saja. Di sini ada x1, ada x2, ada s1, ada s2, dan ini adalah nilai kanannya atau solusinya. Di sini ada s1, ada s2, ada z-nya. Kita tinggal masukkan. Jadi di sini apa? Yang kendala pertama 2 kan gitu. Kemudian di sini 1, 1, 0. Nilai kanannya berapa? 5. Yang berikutnya ini 1, di sini 1, 0, 1, di sini 3. Barulah kita Z. Di Z sini min 3, min 2, 0, 0, nilai kanannya juga 0. Tabel SIMPLEX ini biasa kita sebut sebagai iterasi yang ke-0.
Jadi iterasi yang ke-0 ini merupakan dari bentuk baku kita rubah menjadi bentuk di tabel ini. Nah, inilah yang dinamakan iterasi ke-0. Jadi hanya memasukkan dari bentuk baku ke tabel simplex. Itulah yang dinamakan iterasi 0. Nah, dari sini kita lihat langkah pertama kita yang harus kita kerjakan itu kita lihat di baris Z ini. Apa yang harus kita lakukan? Karena di sini adalah masalah maksimum, maka yang perlu kita lihat di baris Z ini adalah nilai negatif terbesar atau yang paling kecil. Kalau dari sini, dari baris Z yang paling terkecil yang mana? Yang ini bukan? Min 3. Ya. Sehingga kolom ini itu bisa kita sebut sebagai kolom pivot. Sebagai kolom pivot. Nah, setelah kita peroleh ini, barulah kita mencari apa? Mencari rasio terkecil. Jadi kita cari rasio yang paling kecil. Sehingga di sini kita akan peroleh berapa? 5/2. Kemudian di sini 3/1. Di sini itu 2,5 ya kan? Di sini 3. Sehingga dari sini itu kita bisa simpulkan bahwa baris yang memiliki rasio terkecil itu bagian baris pertama kan begitu, 2,5. Sehingga inilah yang disebut sebagai baris pivot. Dari perpotongan baris dan kolom pivot ini kan ada angka perpotongan dari baris dan kolom kan begitu. Nah, ini yang dinamakan sebagai elemen pivot. Ini sebagai elemen pivot. Selanjutnya baru kita proses. Setelah kita mengetahui ini baru kita proses di iterasi berikutnya. Jadi metode simplex itu konsepnya adalah tahap demi tahap. Jadi iterasi 1 bergantung dari hasil iterasi 0, iterasi 2 bergantung dari iterasi 1 dan seterusnya. Sehingga dikerjakan tahap demi tahap. Jika tahapan sebelumnya salah, maka berarti dapat dipastikan tahap berikutnya juga akan salah. Sehingga kita perlu hati-hati di tahap demi tahapnya. Berikutnya setelah kita peroleh elemen pivot, maka kita lanjut ke iterasi yang berikutnya yaitu iterasi 1. Kita buat tabel lagi. Di sini ada X1, X2, S1, S2, NK. Kemudian di sini ada S1, ada S2, ada Z. Nah, dari sini kita pakai rumus apa berarti? B1 maksudnya adalah baris yang 1 dibagi dengan elemen pivotnya. Elemen pivotnya berapa? 2. Sehingga di sini langsung bisa kita tuliskan 1 ya kan, dibagi 2 kan berarti 1. Ini berarti setengah, ini setengah, ini 0, dan ini adalah 5/2 kan begitu. Selanjutnya untuk yang baris berikutnya berarti rumusnya adalah B2 dikurangi elemennya. Jadi elemen di kolom di kolom pivot ini adalah 1 kan begitu. Diper elemen pivotnya 2 dikalikan baris 1. Sehingga di sini kita akan peroleh 1 1 0 1 3 dikurangi setengah kalikan B1
berarti apa di sini? 1 setengah ya kan, setengah 0,5/2, sehingga bisa kita masukkan di sini 1 kurangi 1 0 kan gitu. 1 kurangi setengah setengah, 0 kurangi setengah min setengah, 1 kurangi 0 1, 3 berarti 6 kurangi 5 berarti setengah, sehingga kita peroleh angka yang ada di baris 2 ini. Kemudian yang terakhir ini apa? B3 ya kan, jadi sama seperti baris kedua ini, B3 kurangi min 3 elemen yang ada di kolom pivot itu, kemudian diper elemen pivotnya dikalikan B1 sama dengan berapa ini? Ini kan sama saja nanti plus ya, plus B3 nya min 3 min 2 0 0 0 dikurangi 3/2 ditambah ya, langsung kita buat tambah, plus 3/2 berarti 3 3/2 0 15/2, sehingga kita jumlahkan dapatnya berapa? 0 kan gitu. Kemudian min 1/2, kemudian 3/2 0 15/2, betul ya. Selanjutnya kita di iterasi berikutnya. Sebelum masuk ke iterasi berikutnya, kita cek terlebih dahulu apakah tabel ini sudah optimum. Untuk mengetahui tabel ini sudah optimum atau belum, maka kita perlu cek lagi di baris Z ini. Karena kita mencari memaksimumkan, maka di sini yang perlu kita cari apa? Di sini nilai negatif terbesar atau yang terkecil. Berarti apa di sini? Kan yang ini kan. Berarti masih ada nilai negatif, sehingga kita perlu melakukan iterasi berikutnya. Jadi di sini ada iterasi 2. Kita buat lagi tabel simpleknya. Di sini ada X1, ada X2, ada S1, ada S2, ada NK. Di sini juga begitu. Di sini karena sudah, berarti X1, di sini ada S2, ada Z. Ini 1 belum ya. Berarti kita proses terlebih dahulu. Di sini karena sudah ketemu masih ada bilangan negatif, maka kita pasti perlu melakukan iterasi berikutnya, yaitu iterasi 2. Nah, dari sini berarti kan ini disebut sebagai apa tadi? Kolom pivot kan gitu. Kemudian dari kolom pivot ini kita perlu cari rasionya. Jadi 5/2 dibagi setengah berarti kan dikali 2 sama dengan 5. Kemudian di sini setengah-setengah sama dengan 1 kan begitu. Sehingga dari sini sudah kelihatan bahwa nilai rasio yang paling minimum itu adalah baris kedua kan begitu. Sehingga ini disebut sebagai baris pivot. Nah, pertemuan antara baris pivot dan kolom pivot ini yang tengah-tengah ini adalah elemen pivot kan begitu. Sehingga kita perlu melakukan iterasi kedua dengan berdasarkan iterasi 1 ini. Jadi bentuk elemen pivotnya di baris 2 ya. Elemen pivotnya berada di baris 2, sehingga kita di sini proses dulu, kita hitung dulu di baris 2 terlebih dahulu. Sehingga di sini baris 2 per elemen pivotnya berapa? Setengah kan gitu. Sehingga di sini bernilai 0,
kemudian di sini bernilai 1, di sini bernilai -1, di sini bernilai 2, di sini bernilai 1, kan begitu. Kemudian kita baru ke baris pertama. Baris pertama berarti rumusnya apa? Berarti rumusnya adalah B1 dikurangi elemennya berapa? Setengah elemen yang ada di kolom ini dibagi dengan elemen pivotnya, setengah dikalikan baris 2, kan begitu. Sehingga kita akan dapatkan B1 dikurangi, ini kan jadi 1 ya, dikurangi B2. Berarti bisa kita langsung tulis di sini, nggak usah kita perlu oret-oret, kan begitu. Nah, sehingga kita langsung saja tulis di sini. Berarti di sini 1 ya kan. Kemudian di sini 0 ya. Kemudian di sini 1, di sini -1, di sini berapa? 5/2 kurangi berarti 2, kan begitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah B3. B3 sama. Minus di minus lagi setengah elemennya, itu elemen yang ada di kolom pivot ini, kemudian dibagi dengan elemen pivot itu sendiri. Elemen pivot yang berada di tengah-tengah ini antara kolom dan baris pivot ini. Berarti terus dikalikan B2. Ini kan juga 1 ya. Ini 1, ini jadi plus kan gitu. Sehingga B3 itu ditambah dengan B2. Baris 3 langsung ditambah dengan baris 2. Sehingga di sini 0, di sini juga 0 ya kan. Kemudian di sini jadi 2/2 1. Kemudian di sini 1, kemudian di sini 8 ya. 16/2 kan berarti 8. Sehingga kita akan peroleh tabel iterasi 2 ini. Nah, apakah di sini sudah optimum? Jika optimum maka tidak perlu kita kerjakan iterasi berikutnya. Tetapi kalau belum optimum maka kita perlu mengerjakan iterasi berikutnya, yaitu iterasi ke-3. Nah, di sini kita cek. Kita permasalahannya apa sih tadi? Memaksimumkan. Berarti apa? Berarti kita di sini lihat apakah ada yang bernilai negatif. Oh, sudah tidak ada. Berarti apa? Berarti tabel ini sudah dikatakan optimum. Sehingga kita bisa tentukan di sini hasil optimumnya ya. Hasil optimumnya dari menggunakan metode Simulek yaitu apa? Yaitu kita peroleh X1-nya berapa? Oh, X1-nya 2. Kemudian X2-nya berapa? Oh, 1. Kemudian Z-nya berapa? Oh, 8. Ini X ya, ini X2. Nah, dari sini ini kan X1 ini nilai kanannya 2 solusinya. X2 nilai kanannya 1 dan Z nilai kanannya 8. Jadi dapat dituliskan seperti ini. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya misalkan X1 itu barang pertama. X2 itu barang yang kedua, tipe 2 mungkin ya. Kemudian Z ini adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Misalkan itu ya persoalannya. Jadi di sini hasilnya apa berarti? Berarti di sini hasilnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, yaitu keuntungan maksimum itu didapatkan sebesar kita mendapat $8. Misalkan di sini $8 ya, di sini $8. Nah, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal itu tadi yaitu sebesar $8, apa sih yang perlu kita produksi? Banyaknya berapa sih supaya kita dapat untung $8 yang maksimum itu? Berarti kita perlu memproduksi barang tipe 1 ini yaitu X1 sebesar 2. Kemudian memproduksi barang tipe 2 yaitu X2 ini sebesar 1. Sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang paling
tinggi, yaitu sebesar $8. Itulah yang dimaksud hasil optimum dari tabel Simplex atau menggunakan metode Simplex. Jadi di sini kita akan peroleh nilai X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 8. Ketika kita disuruh untuk menggambarkan apa arti ini, apa arti hasilnya ini, yaitu seperti tadi itu. Untuk mendapatkan keuntungan sebanyak $8, maka kita perlu memproduksi barang tipe 1 yaitu X1 ini sebesar 2 dan barang tipe 2 yaitu X2 ini sebesar 1. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan keuntungan sebanyak $8. Itu gambaran atau interpretasi dari hasil optimum ini. Selanjutnya kita akan cocokkan menggunakan apa yang dinamakan QM for Windows. Jadi kita akan cocokkan menggunakan aplikasi. Apakah hasilnya cocok seperti ini? Nah, kita akan buka menggunakan QM for Windows. Nah, ini kita lihat di linear programming. Ini constraint-nya berapa tadi? 2. Jumlah variabelnya berapa? 2. Kemudian fungsi tujuannya apa? Memaksimumkan, kan begitu. Sehingga kita di sini pilih yang maximize. Kemudian baru oke. Kemudian fungsi tujuannya apa tadi? Memaksimumkan apa? 3x1 dan 2x2. Kita tulis begini. Kemudian untuk kendala yang pertama itu 2. Kemudian yang berikutnya 1. Nah, di sini nilai kanannya itu adalah 5. Berikutnya kendala yang kedua. Tadi kendala yang pertama 1. Untuk yang X2 juga 1. Nilai kanannya ada 3 kan begitu. Kemudian baru kita proses. Oh, ternyata hasilnya sama. X1-nya 2 ya kan? Kemudian X2-nya 1. Sehingga hasilnya Z-nya itu adalah 8. Sehingga dari solusi manual tadi yang kita kerjakan manual itu ternyata sama dengan kita mencari menggunakan aplikasi, ya kan? Jadi di sini sama kan begitu ya. Jadi X1-nya kita produksi 2, X2-nya kita produksi sebanyak 1, sehingga keuntungan yang paling maksimum yang bisa kita dapatkan itu sebesar 8. Nah, kalau untuk grafiknya bagaimana? Nah, ini grafiknya. Jadi metode grafik itu digunakan bisa sebenarnya selain metode Simplex, tetapi kalau metode grafik itu untuk 2 variabel. Kalau lebih dari 2 variabel bagaimana? Kita akan kesulitan untuk menentukan garis ya, menentukan penskalaannya, sehingga metode grafik ini mudah digunakan tetapi untuk 2 variabel. Sehingga metode Simplex ini adalah metode untuk melengkapi dari metode grafik yang terbatas hanya di 2 variabel. Jadi metode Simplex itu nanti bisa digunakan ada 3 variabel, ada 4 variabel dan seterusnya. Kalau di masalah ini ternyata untuk kasus yang maksimum itu ada di perpotongan ini. Jadi ketika di 0,0 solusi visible-nya ini di 0,0 ini juga 0 ketika disubstitusi. Kemudian ketika di 2,5 di sini itu juga nilainya masih 7,5. Kemudian ketika di sini 0,3 itu juga masih 6. Sehingga yang paling maksimum itu ada di perpotongan persamaan garis 2x1 1x2 dan 1x1 plus x2 kurang dari sama dengan 3. Sehingga benar dikatakan bahwa x1 itu 2, x2 itu 1 dan z-nya sama dengan 8. Itu untuk persoalan
pertama kita di program linear. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.